Assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran kedua. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana sih cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Yuk, mari kita baca teks berikut ini. Tong sampah, gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara gotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyaman sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, berikutnya anak-anak bisa identifikasi keberagaman, kerjasama, dan manfaat kerjasama dalam teks yang tadi. Akan Ibu contohkan satu saja ya, mulai dari keberagaman. Dalam teks tersebut, keberagaman warga diantaranya yaitu keberagaman agama. Hal ini ditunjukkan pada paragraf kedua, di mana Pak Made dan keluarganya harus menjalankan ibadah pagi terlebih dahulu, sedangkan warga yang lain bekerja bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Untuk kegiatan kerjasama yang terlihat dalam teks tersebut yaitu kerjasama dalam menganyam bila-bila bambu. Itu dilakukan oleh Udin, Siti, Edo, dan Pak Ismail yang ada pada paragraf kedua. Silakan anak-anak baca teksnya kembali, lalu temukan ada kerjasama apa lagi yang terkandung dalam teks itu. Berikutnya ada manfaat kerjasama. Salah satunya yaitu untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari kita amati rumah adat berikut ini. Dengan melihat rumah adat ini, ingatkah kalian mengenai sudut? Sudut adalah dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut. Sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Ada 3 jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku.
Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Yang kedua, ada sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Sudut-sudut berikut ini adalah sudut lancip. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Sudut-sudut berikut ini adalah contoh sudut tumpul. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Pada subtema 1, kalian sudah berlatih gerakan dasar tarian bungong jempah. Sekarang, kalian akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Berikut ini merupakan macam-macam formasi yang ada pada tarian bungong jempah. Formasi gerakan A, formasi gerakan B, formasi gerakan C, formasi gerakan D. Oke, sampai sini dulu ya video pembelajaran kita. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.